Selamat datang kembali di podcast bersama dengan kami kelompok 2. Di sini lagi-lagi saya kembali lagi sebagai ketua kelompok. Perkenalkan, nama saya Niklaus Rangga Yumanyu dari kelas 9F dan absen 24. Di sini saya tidak sendiri, ada beberapa orang yang akan menemani Anda dalam video ini. Hai, nama saya Felicia Tabita, saya berasal dari kelas 9F dan absen 9. Hai, nama saya Nadia dari 9F absen 1. Saya akan membahas pelajaran seni budaya. Pada pelajaran seni budaya ini saya akan menjelaskan tentang lagu populer dan ensemble musik yang ada di Indonesia. Halo, apa kabar? Nama saya David Arya Nugraha. Saya berasal dari kelas 9F dan absen nomor 7. Pada kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan bagaimana cara berpikir. Bukan hanya berpikir, tapi juga bersikap dan bertindak yang menunjukkan kepedulian, kesetiaan, dan juga penghargaan terhadap tanah air Indonesia. Jadi, tanpa basa-basi lagi, mari kita mulai saja podcast kali ini. Cinta tanah air. Ya, memang kata-kata tersebut kerap kali kita dengar di setiap hari-harinya. Lalu, apakah kalian tahu maksud dan juga makna-makna yang terdapat di dalamnya? Silakan David berbicara. Dalam UUD 1945 pasal 27 ayat 3 menyatakan bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Dan dalam pasal 30 ayat 1 UUD 1945 menyatakan bahwa tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Nah, dalam UUD tersebut terdapat makna dari contoh cinta tanah air dan bela negara. Belum tahu maksudnya? Mari saya jelaskan. Hubungan cinta tanah air dan bela negara adalah cinta tanah air merupakan dasar atau motivasi utama dalam keberlangsungan kegiatan bela negara. Nah, cinta tanah air adalah mencintai bangsa sendiri, yakni munculnya perasaan mencintai oleh warga negara untuk negaranya dengan sedia mengabdi, berkorban, dan melindungi tanah airnya dari segala ancaman dan gangguan yang dihadapi oleh negaranya. Sedangkan bela negara adalah sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam menjalin kelangsungan hidup bangsa dan negara yang seutuhnya. Jadi, apa yang harus kalian pahami? Bertindaklah. Jangan hanya diam sambil nolep bertahun-tahun di rumah kalian. Saya tahu seperti apa kalian di rumah sekarang. Akan tetapi, lakukanlah hal-hal yang bisa melestarikan keutuhan NKRI. Tidak perlu yang susah-susah. Mulailah hal-hal yang kecil, seperti belajar dengan rajin dan tekun, bangga menggunakan produk dalam negeri, taat akan hukum, berteman dengan siapa saja tanpa membeda-bedakan satu sama lain. Ingatlah bahwa rasis adalah hal yang paling hina di muka bumi. Jadi, berhentilah bersikap rasis, oke? Di zaman sekarang banyak sekali budaya luar negeri yang masuk ke Indonesia. Hal ini tentu membuat budaya di Indonesia akan mengalami kepunahan. Banyak budaya yang tersebar di Indonesia dan tidak pantas ditiru oleh masyarakat. Budaya dari luar banyak diminati banyak secara positif maupun negatif, maka akan menjadi pengaruh bagi budaya lokal. Setelah terjadinya kegiatan tersebut, banyak masyarakat yang tidak mengetahui akan bahayanya budaya luar negeri. Banyak masyarakat di Indonesia yang sudah melupakan budaya Indonesia karena keasikannya menikmati budaya luar negeri. Menurut kebanyakan para masyarakat, kebudayaan dari luar merupakan gaya modernisasi yang perlu dicontoh di zaman sekarang. Mereka lebih mengikuti budaya luar, mulai dari cara berpakaian, berperilaku, dan lain sebagainya. Hal ini menyebabkan kecenderungan beralih ke budaya luar negeri. Mereka tidak memilih budaya yang positif. Di samping semua itu, masuknya budaya asing di Indonesia memiliki manfaat positif antara lain seperti tarian dance dapat kita contoh karena
karena merupakan tarian modern yang dapat kita tiru. Kita dapat menambah wawasan yang perlu kita ketahui. Dengan alasan tersebut, maka budaya luar negeri berhak untuk ditiru secara positif. Saya sebagai penanggap setuju akan datangnya budaya dari luar, karena tidak semua budaya luar itu buruk. Dan seharusnya kita selektif terhadap budaya negeri lain yang masuk, serta mengimbangi budaya lokal. Ketika kita menyukai sesuatu, hendaknya mengambil sisi positifnya untuk motivasi dalam belajar. Misalnya kerja keras mereka untuk dapat tampil kompak dapat dijadikan motivasi untuk menggapai cita-cita. Dengan demikian, kita sebagai masyarakat Indonesia dapat meniru budaya luar negeri secara selektif. Tapi kita sebagai warga Indonesia, kita tetap harus mengagumi dan melestarikan budaya Indonesia supaya terhindar dari kepunahan. Indonesia juga memiliki karya-karya yang tidak kalah dari luar negeri, seperti lagu populer yang sangat banyak. Salah satunya yaitu berjudul Satu Nusa Satu Bangsa. Lagu Satu Nusa Satu Bangsa ini dibuat oleh suatu band bernama Coklat. Lagu ini memiliki makna yang sangat dalam, yang menggambarkan bahwa bangsa Indonesia bertanah air satu walaupun terjadi beraneka ragam suku dan budaya. Selain lagu-lagu populer zaman sekarang, ada juga jenis musik yang cukup digemari oleh masyarakat Indonesia. Contohnya ensemble musik. Ensemble musik sendiri merupakan kumpulan yang terdiri dari 2 orang atau lebih yang memainkan alat musik atau bernyanyi. Seperti lagu Lati yang menggunakan iringan musik yang banyak, salah satunya menggunakan gamelan yang berasal dari Jawa, Bali, dan Lombok. Lagu Tokecang yang berasal dari Sunda biasanya juga diiringi menggunakan angklung yang berasal dari Jawa Barat. Nah, apakah kalian tahu karya-karya seperti itulah yang termasuk tindakan kepedulian terhadap budaya Nusantara? Jadi, bersikaplah kritis dan kreatif dalam menjaga dan melestarikan budaya Indonesia. Jangan sampai kalian terobsesi dengan budaya-budaya dan karya dari luar negeri. Sadar dirilah bahwa kita sebagai warga negara Indonesia juga mempunyai tanggung jawab untuk menjaga budaya dan karya dari negara kita, agar tetap lestari dan dapat diminati oleh semua kalangan, tidak hanya di Indonesia saja, tapi juga seluruh pelosok negeri. Maka, jangan malas untuk bekerja keras dalam menjaga semua harta yang dimiliki oleh negara Indonesia. Karena, apakah kalian tega melihat budaya kita diambil dan direbut oleh negara lain? Pasti tidak mau, kan? Jadi, apakah sekarang kamu ngerti bahwa seharusnya kita sebagai warga negara Indonesia harus bisa berpikir secara proaktif dan kritis bagaimana cara melestarikan dan mempertahankan negara kita. Bukan hanya sekedar dipikirkan saja, tapi juga bertindak. Ubah keburukan yang ada dalam diri kalian sebagai penyemangat bahwa kalian masih bisa lebih dari itu. Bangunlah. Ini waktunya kita untuk menjadi orang yang lebih berguna bagi bangsa. Jangan takut dan gentar menghadapi segala tantangan yang akan datang. Percayalah saja bahwa Tuhan masih menuntun jalan kita sampai kapanpun. Ingatlah juga bahwa masih ada teman di belakangmu yang siap untuk membantumu dalam kesusahan. Dan mari kita beri penghargaan dan penghormatan yang tinggi terhadap tanah air kita.